lagi ayah akan kembali. Sampai saat itu, cukup hubungi nomor di bawah ini. Ibu Chung Zihui sudah meninggal sejak dia sangat kecil. Sendiri ayahnya hampir menjadi ayah ibu untuk membesarkannya. Ayah bekerja keras. Chung Zihui bersumpah bahwa harus belajar menjadi seorang baik. Jaga baik-baik ayahnya. Pak Chung menyelesaikan perjalanan truk jarak jauh. Mas Kiang bilang istri Tang sudah menyakit dan terbaring di rumah sakit. Tadi dia menemukan manajer dan minta gaji. Tidak punya uang dan dimarahi. Pak Chung bertanya kenapa. Tang sudah lebih dari 2 bulan. Mereka tidak mendapatkan gaji mereka. Pak Chung bilang, tidak bisa. Bulan apapun dia juga mendapatkan gajinya tepat waktu. Tang bilang, Pak Chung adalah orang dari Chief Eksekutif. Manajer tidak berani melakukan apa-apa. Pak Chung dengan marah berkata, kenapa tidak bilang dengannya dari awalnya? Dia masih berpikir siapapun juga samanya. Dapatkan bayaran setiap bulan. Kiang Kanape tidak bilang dengannya dari awalnya. Tang bilang manajer tidak mengizin bilang. Pak Chung segera menemukan manajer. Datang ke ruang kerja manajer. Pak Chung mengatakan dia meminta maaf kepada manajer atas nama rekan sekampungnya. Manajer bilang hal ini tidak berhubungi dengan Pak Chung. Tang memiliki mulut yang penuh dengan hinaan. Jika tidak untuk menghormati Pak Chung, dia sudah mengusir Tang dari awal. Pak Chung bilang memarahi tidak benar. Tetapi manajer juga tidak boleh menyerahkan gaji Tang. Istri Tang sedang berada di rumah sakit. Sangat membutuhkan uang. Manajer mengatakan ada alasan untuk tidak membayar upah. Seorang pelanggan mengatakan bahwa tangan dan kaki Tang kasar. Suka mencuri barang. Pak Chung berkata tidak bisa. Tang adalah seorang paling jujur. Manajer menyuruhnya untuk membiarkan Tang tinggal di sini secara gratis dan itu sudah cukup. Pak Chung bertanya, jadi orang-orang lain bagaimana? Manajer mengatakan mereka semua sama. Pak Chung bilang mereka adalah rekan sekampungnya. Mereka semua sama. Manajer mengatakan bahwa Pak Chung diperkenalkan kepadanya oleh Chief Eksekutif. Pak Chung hanya bisa mendapatkan gajinya. Tidak tahu baik atau buruk. Pak Chung berkata, apakah Anda harus memiliki gaji jika Anda bekerja? Manajer meminta Pak Chung untuk memberitahu orang-orang yang lain. Jika ingin kerja ayah kerja. Tidak ingin kerja, silakan keluar. Pak Chung dengan marah keluar ruang kerja. Chung Zihui ke perusahaan logistik untuk menemukan ayahnya. Chung Zihui berkata perusahaan ini cukup besar. Perut Pak Chung penuh dengan dendam. Saat ini, Tang dengan tangan kanan memegang pisau. Tangan kiri memegang botol alkohol. Seperti gila. Tidak ada siapapun yang bisa menasihati. Tang ingin menemukan manajer untuk membalas dendam. Manajer bersembunyi di cangkang kura-kura. Diancam untuk tidak keluar. Penjaga keamanan menggunakan sengatan listrik untuk membuat Tang pingsan. Manajer baru berani untuk keluar. Dengan keras disuruh menangkapnya. Tang terkunci oleh mereka. Chung Zihui berkata memberitahu ke polisi. Pak Chung mengatakan jika polisi datang, itu tidak baik. Ialah Tang memegang pisau untuk menemukan manajer dulu. Di sini, tempat manapun juga punya kamera. Jika polisi datang, orang yang mereka menangkap adalah Tang. Sampai saat itu, seluruh keluarga Tang akan bagaimana? Ketika semua orang sedih. Kiang mengatakan apakah Pak Chung punya nomor HP seorang Chief Eksekutif. Pak Chung pernah menyelamatkan seorang Chief Eksekutif itu. Mungkin dia akan membantu mereka. Pak Chung mengatakan benar ya. Kenapa dia tidak berpikir? Kemudian mengeluarkan HP. Menelepon untuk seorang Chief Eksekutif itu. Pak Chung berkata bahwa Chief Eksekutif sangat sibuk. Bahkan secara pribadi datang menemuinya. Chief Eksekutif Liu berkata ini adalah hal yang dia harus buat. Ini adalah. Pak Chung berkata inilah putrinya Chung Zihui. Chief Eksekutif dan Chung Zihui. Bisa bilang bahwa baru ketemu sudah jatuh cinta. Chief Eksekutif Liu berkata, kedua ayah anak bersama datang. Pasti ada sesuatu yang mereka ingin temukan dengannya. Pak Chung berbicara selama setengah hari dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Chung Zihui berbicara dari awal sampai akhir dengan jelas. Presentasi yang sangat jelas. Chief Eksekutif Liu setelah dengar dan merasa tidak bisa dapat diterima. Dia pasti akan mengirim seseorang untuk menangani ini. Dia pasti akan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangani ini dengan baik. Chief Eksekutif menyuruh bawahannya yang paling bagus adalah Atuan. Pergi menangani ini sendiri. Chief Eksekutif melihat jam. Sampai waktu makan. Jadi mengundang kedua ayah anak ini ke restoran untuk makan.
Pak Chung berkata jika begitu mereka akan mengganggu Chief Eksekutif. Chief Eksekutif berkata tidak mengganggu ya. Dia juga ingin mengobrol dengan Pak Chung. Chief Eksekutif sudah memesan meja makanan lezat. Chief Eksekutif mengatakan tadi Chung Zihui ekspresi sangat bagus. Pak Chung berkata Chung Zihui sedang kuliah untuk mahasiswa PhD. Chief Eksekutif Liu baru bertanya apa jurusan. Chung Zihui berkata hukum. Chief Eksekutif bilang itu sangat bagus. Berharap jika nanti Chung Zihui kosong waktu, nanti dia akan pergi ke perusahaan mereka untuk memberikan bimbingan. Atuan kembali. Mampir ke telinga Chief Eksekutif bilang beberapa kalimat. Chief Eksekutif berkata dia harus terima kasih Pak Chung banyak. Atas nama dia menangani kuda yang membahayakan keamanan. Seorang manajer itu sudah dipecat. Penjaga keamanan yang memukul orang juga dipecat. Upah dan bonus yang terutang kepada pekerja besok akan dibagikan kepada semua orang. Sedangkan seorang rekan sekampung yang dipukul itu sudah membawa